Sobat Tribuners, berjumpa lagi bersama kami dalam Bincang Tribun. Kali ini bersama saya Ade Aprilia dan di sini sudah hadir bersama saya rekan saya Bapak Sunarko. Ya, Halo jumpa lagi. Bapak, selamat siang. Ya, selamat siang Ade. Iya. Kabarnya gimana Ade? Baik Bapak bagaimana? Baik juga. Iya. Bapak Sunarko ini adalah wartawan senior Tribun Bali. Ya. Semeton. Ya. Jadi hari ini kita akan berbincang mengenai apa Pak? Ya, Ade, kita akan ketamuan, kita kedatangan tamu. Ada narasumber spesial. Narasumber spesial. Oh, iya. Ya, narasumber spesial. Jadi Tribuners Bincang Tribun Bali kita kali ini akan menghadirkan tamu spesial, yaitu Bapak Profesor Dr. Nyoman Gede Antara, Master Engineering yang juga insinyur profesional utama. Beliau adalah rektor terpilih Universitas Udayana, ya kita tahu sendiri ada ya Universitas kebanggaan di Bali, bahkan Bali Nusra, yang nanti rencananya tanggal 24 Agustus akan dilantik sebagai rektor baru. Periode 2021-2025. Keren. Selamat datang Profesor Antara di acara Bincang Tribun Bali. Selamat siang, Pak. Selamat siang, selamat datang. Selamat siang, Pak. Ya. Gimana kabar, Prof? Siang ini, Prof? Sangat baik. Ya, baik-baik ya. Selalu ya, kita selalu menjaga kesehatan. Selalu menjaga kesehatan ya. Saya ikuti status-status Prof ini, rupanya Prof suka biking ya, suka bersepeda ya, Prof ya. Ya, saya sangat suka hampir semua olahraga saya mainkan. Hampir semua olahraga ya, Pak Prof? Iya, dari Sehat sekali berarti. dari lari. Apa saja, Pak? Olahraga apa saja itu? Tenis. Oh, basket juga. Ya, sepeda, karate juga. Saya dan dua karate juga, Pak. Oh, karate sudah sabuk apa, Pak, di karate, Pak? Saya dan dua sabuk hitam. Oh, dan dua sabuk hitam. Ya. Waduh. Saya sabuknya ini sabuan, Pak. Ya. Waduh. Jadi untuk kesehatan pribadi. Untuk kesehatan, Pak ya. Ya. Kalau bersepeda, Pak, bersepeda itu setiap minggu berapa kali, Pak? Kalau saya bersepeda itu paling tidak seminggu sekali. Kalau ada waktu, misalnya waktu luang itu paling tidak 2 kali seminggu. 2 kali seminggu ya. Biasanya menempuh jarak berapa kilo, Pak, setiap bersepeda, Pak? Saya tidak target, penting feel free dan nyaman gitu ya, 20 sampai 60 km tidak ada masalah. Pokoknya yang penting menikmati gitu, Pak ya. Ya, kita penting menjaga kebugaran, apalagi di situasi begini, Pak Sunarko dan Ibu Ade, kita dengan olahraga meningkatkan imun. Oh ya, baik Pak. Wah, ini jadi cocok sekali nih Ade. Iya. Jadi beliau ini rektor baru, dia rektor baru, vitalitas baru. Apalagi kita tahu. Jiwa muda juga. Nah, jiwa muda. Beliau ini usianya udah 56 Pak ya, tetapi kelihatan seperti usianya 50 atau di bawah 50 ini Pak. 30 malah Pak. Nah, 30 ya. Ya, terima kasih. Ya, baik Pak Prof. Ya, kami sekarang akan ke topik yang kita bicarakan nih, tentang Universitas Udayana di bawah rektor baru, yang tidak lain adalah Bapak sendiri, Pak Profesor Antara. Kira-kira Pak, apa program prioritas Bapak, program yang mendesak yang akan Bapak segera laksanakan setelah nanti dilantik tanggal 24 Agustus sebagai rektor baru Universitas Udayana, Pak? Ya, terima kasih Pak Sunarko dan Mbak Ade. Sebelumnya saya ucapkan panganjali umat dulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nyoman Gede Antara. Saya dosen di Universitas Udayana. Lebih spesifik lagi, saya dosen di Fakultas Teknik. Ya, jadi ya saya dari Fakultas Teknik dan sekarang kebetulan membantu Ibu Rektor menjadi Wakil Rektor 1 di bidang akademik. Ya, nah kebetulan juga sebagaimana yang teman-teman sudah ketahui, saya diberikan jalan oleh Ido Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dan teman-teman di Universitas Udayana dan pemerintah untuk sebagai simbol gitu ya, sebagai simbol mengkoordinir teman-teman di Universitas Udayana, Sivitas Akademia
Kaudayana, yaitu sebagai rektor terpilih periode 2021-2025. Nah, izinkan saya menyampaikan dulu prioritas. Prioritas kalau kita sampaikan, jadi sebetulnya target saya itu sebagai seorang calon rektor itu adalah menciptakan ekosistem akademik yang bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, yang berkepribadian, dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Itu sebetulnya dari pribadi saya. Nah, kemudian tentu nanti sebagai rektor saya akan terikat dengan beberapa hal. Yang pertama itu saya sebagai rektor terikat dengan Renstra-nya UNUD yang sudah disusun. Renstra UNUD tahun 2020 sampai tahun 2024, rencana strategisnya UNUD, di mana di situ dicantumkan bahwa tujuan Renstra 4 tahunan itu tidak lain adalah menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dengan produk-produk inovatif. Itu amanat Renstra. Nah, kemudian ada juga hal yang mengikat saya, yaitu RPAJP, Rencana Pengembangan Akademik UNUD Jangka Panjang. Jangka panjang ini adalah 2020 sampai tahun 2040. Nah, kemudian nanti di tahun 2040 itu akan nampak UNUD itu akan sebagai apa. Itu yang mengikat saya. Nah, kemudian di RPAJP ini atau Rencana Pengembangan Akademik UNUD jangka panjang 2020 sampai 2040 itu, di situ diamanatkan bahwa UNUD harus melakukan peta jalan yang sudah ditentukan. Peta jalannya itu adalah di 5 tahun pertama dari tahun 2020 sampai tahun 2025, UNUD itu diamanatkan akan menjadi 10 besar universitas di tingkat nasional. Kemudian peta jalan berikutnya di 5 tahun berikutnya itu UNUD harus menjadi perguruan tinggi 100 tingkat ASEAN. Nah, kemudian di penggalan 5 tahun berikutnya 2030-2035 itu UNUD diamanatkan menjadi universitas 300 terbaik di tingkat ASEAN. Nah, kemudian di tahun 2040 UNUD itu diharapkan bisa mencapai prestasi sebagai 1000 perguruan tinggi terbaik di dunia. Jadi saya sekali lagi terikat dengan Renstra UNUD untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dengan produk inovatif dan tercapainya tahap-tahapan peta jalan sehingga tahun 2040 itu UNUD sudah bisa mencapai seperti yang sudah direncanakan. Itu yang pertama yang harus saya amankan. Nah, untuk mencapai dua hal tersebut, Renstra dan RPAJP itu jabarannya banyak sekali. Nah, kemudian di samping itu, kami juga akan segera merubah diri. UNUD sekarang ini sejak tahun 2012 itu statusnya BLU, yaitu Badan Layanan Umum, perguruan PTN BLU, Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum, akan kami ubah dan kami akan siap-siap menjadi perguruan tinggi BH, PTN BH, jadi perguruan tinggi berbadan hukum. Nah, kenapa berbadan hukum? Nah, Ibu, mungkin teman-teman sudah memahami bahwa untuk mencapai peta jalan sebagaimana yang diamanatkan di RPAJP tadi itu, untuk menjadi 10 perguruan tinggi terbaik nasional di tahun 2026 misalnya, kita tidak mungkin bisa mencapai itu sebagaimana yang diamanatkan kalau status kita tetap BLU. Ya, nah karena sebagian besar sekarang perguruan tinggi yang rankingnya baik-baik dari 1 sampai 12 itu adalah semuanya perguruan tinggi yang status perguruan tinggi berbadan hukum. Nah, maka dari itu kita harus merubah diri dulu, meningkatkan status kelembagaan kita dari PTN BLU menjadi PTN BH. Nah, untuk merubah diri menjadi PTN BLU menjadi BH juga di situ banyak sekali pekerjaan. Nah, kemudian yang segera kami akan lakukan nanti tentu menciptakan ekosistem pendidikan yang bermutu, terutama di sarana prasarana yang ada di
kampus nanti sehingga kampus UNUD itu bisa berubah, bertransformasi menjadi kampus yang modern. Ya. Cukup panjang lebar tadi Ade, saya kira mimpinya UNUD ya, termasuk mimpi UNUD yang nanti akan dibawahi atau dibawa komandan atau panglima baru Pak Profesor Antara ini bagus. Jadi saya kira cita-citanya itu ya memang itulah kira-kira yang dicita-citakan Pak ya. Nah, terkait itu tadi Pak, rencana pengembangan akademik jangka panjang itu. Kan ini tentu setiap rencana besar kan harus dimulai dengan satu langkah gitu. Nah kira-kira ini biasanya orang kan mesti begini, 100 hari pertama nanti dibawa katakanlah komando Bapak atau dibawa kendali Bapak kepemimpinan di Rektorat UNUD ini, apa kira-kira yang akan dilakukan Pak yang real? Gitu Pak. Mungkin yang kira-kira yang bisa dilihat gitu langsung gitu. Oke, jadi terus terang aja, saya sekarang bermimpi membuat 3 pekerjaan besar sehingga kampus kami di Bukit itu bisa berubah sedemikian rupa. Yang pertama itu kami akan membuat ruang kuliah bersama yang kita sebut dengan lecture building. Kemudian yang kedua, kami akan segera berinisiatif untuk membuat 6.000 kamar asrama mahasiswa, termasuk juga 1.500 kamar asrama untuk mahasiswa asing. Kemudian yang ketiga, kami akan menyiapkan beberapa fasilitas kampus seperti kantin-kantin kampus, restoran-restoran kampus, sehingga nanti mahasiswa itu akan nyaman belajar di kampus Universitas Udayana. Nah, kalau kita lihat sampai sekarang kurang lebih sudah hampir 40 tahun Universitas Udayana itu pindah ke Bukit, tetapi keadaan kampus kita tetap begitu-begitu saja. Nah, maka dari itu sekarang tidak boleh begitu lagi, kita akan merubah diri. Nah, untuk merubah diri itu adalah sarana-prasarana yang saya sebutkan tadi merupakan satu keharusan yang harus kita adakan di 100 hari pertama kali. Nah, kemudian yang menjadi masalah, kami harapkan untuk pembangunan itu bisa dimulai nanti di bulan Januari atau Februari tahun 2022 tahun depan, tetapi dari sekarang, bulan September, Oktober, November, Desembernya kami menyiapkan segala sesuatunya, ya, sehingga nanti memungkinkan itu groundbreaking-nya di tahun 2022 di awal tahun 2022 yaitu Januari Februari. Nah, kemudian harapan kami Agustus atau September nanti sarana prasarana itu sudah tersedia sehingga mahasiswa baru di tahun 2022 itu bisa menikmati apa yang sementara kita adakan. Nah, di samping sarana prasarana yang memang kurang, keadaan alam, ya, jadi sedemikian rupa kampus kita seperti tidak berpenghuni karena memang di situ jauh dari pemukiman, ya. Jadi orang tidak betah hidup di situ, mahasiswa tidak mungkin bisa di situ. Nah, maka dari itu sarana prasarana ini akan kita usahakan sehingga nanti suasana akademik nyaman, nampak sekali, sehingga mahasiswa banyak di situ karena memang domisilinya di situ. Dengan demikian mereka akan bisa melakukan pembelajaran, proses pembelajaran, kemudian ada interaksi akademik yang bagus antara dosen dan mahasiswa dan lingkungan, sehingga nanti dengan fasilitas itu mahasiswa bisa nyaman belajar, menyelesaikan pendidikannya dengan baik, ya, dan menghasilkan SDM yang bermutu itu yang kami harapkan. Di samping itu juga kami akan nanti bekerja sama dengan teman-teman mitra karena kami sumber dananya memang sangat-sangat terbatas. Maka dari itu kami kerjasama pemberdayaan aset akan kami optimalkan untuk mendanai semua program-program yang kami rencanakan seperti itu. Jadi dengan demikian ekosistem pendidikan kampus di Bukit itu mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, nanti sementara ini mahasiswa masih terpencar-pencar kuliahnya, ada kuliah di kampus Jalan Pelunias, yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Budaya. Kemudian ada kedokter hewan di
di Sudirman, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Sudirman, ada Fakultas FISIP, ya, ada kemudian pada Fakultas Kedokteran di Sudirman, di mana mereka kuliah terpencar, ya. Nah, nanti seandainya nanti kami bisa membangun ruang kuliah bersama yang memfasilitasi semua anak-anak mahasiswa dari prodi-prodi dari manapun mereka berasal, sehingga nanti kami bisa desentralisasi melakukan kegiatan akademik di kampus Bukit. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Pak Sunarko dan Ibu Adi. Iya Pak, jadi ini saya catat ada 3 pekerjaan besar Adin ya. Jadi satu membangun ruang kuliah bersama atau lecture building, terus membuat asrama mahasiswa. Nah ini yang menarik termasuk untuk mahasiswa asing juga Pak ya. Untuk mahasiswa asing juga ya. Terus sama fasilitas-fasilitas kampus. Sehingga diharapkan nanti memang kampus UNUD di Bukit Jimbaran ini bersinar lah gitu Pak. Kalau selama ini kan ada anekdot ini, kampus UNUD Jimbaran ini kan kayak tempat uji nyali gitu Pak, kalau malam Pak. Tempat uji nyali gitu Pak. Jadi, betul. Iya. Ya. Pak ya. Karena itu situasi akademiknya tidak mendukung. Jadi kampusnya luas, tetapi mahasiswa tidak begitu kelihatan karena mereka suntuk kuliah di prodi dan di fakultas masing-masing. Nah, kalau nanti bisa kita pusatkan di mana mereka kuliah, sehingga nanti nampak suasana akademis dan teman-teman di prodi-prodi di fakultas-fakultas tidak lagi sibuk membangun sarana prasarana ruang kuliah yang sama, sehingga nanti dana yang sedikit bisa dialokasikan untuk yang lain, apakah itu laboratorium tingkat prodi, tingkat fakultas, apakah itu ruang dosen dan pegawai, dan ruang-ruang seminar sesuai dengan jurusan mereka. Pak, jumlah mahasiswa asing di UNUD itu berapa Pak tercatat sekarang Pak? Ya, kalau jumlah ya biasanya kami itu sampai 1.500 orang mahasiswa asing. 1.500, tetapi itu sebagian besar dari mereka mengambil program-program yang non-certificate, bukan yang berstrata. Jadi yang ada yang kuliah 1 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 5 bulan, ada 3 bulan, dan seterusnya. Tetapi yang bersertifikat, jadi apakah itu S1, S2, S3, mungkin ada di bawah 200 orang. Jadi untuk seluruhnya, paling tidak kami memiliki 1.500 orang mahasiswa, dan Universitas Udayana itu dari tahun-tahun sebelumnya memang tercatat secara nasional memiliki jumlah mahasiswa asing yang terbanyak di seluruh Indonesia. Nah, inilah momennya. Terbanyak Pak ya, seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia, Universitas Udayana yang memiliki universitas paling banyak, karena faktor Bali-nya ini. Faktor Bali-nya ini sangat membantu kami. Nah, itulah yang kami nanti akan target, kami perbaiki dulu. Jadi kita bersih-bersih dulu rumah tangga kita bangun lecture building, kita bangun asrama, kita bangun restoran kampus, kita buat sport center, kita buat leisure untuk hiburan mahasiswa, sehingga nanti mahasiswa asing bisa kita tingkatkan jumlahnya. Karena tidak perlu usaha banyak, mahasiswa asing pasti sangat antusias kalau dibilang kuliahnya di Bali gitu. Apabila nanti mereka bisa kita studio alam kita bisa pakai, kita manfaatkan untuk belajar misalnya kearifan lokal ya yang berbasis pariwisata budaya. Mahasiswa asing itu sangat tertarik di situ. Saya tertarik Pak. Jadi banyak sekali ya ada ya. Iya. Jadi kalau tadi Prof menjelaskan bisa disebut Universitas Udayana ini adalah universitas dengan jumlah mahasiswa asing terbanyak. Favoritnya mahasiswa asing ya, gitu ya. Artinya begini, Bali sendiri bisa saya katakan sebagai pulau dengan banyak orang asing. Kenapa? Karena Bali kan pusat atau destinasi utama pariwisata ya di Indonesia. Seperti kata Prof tadi, orang asing di sini banyak. Tapi saya surprise ternyata di Universitas Udayana sendiri banyak mahasiswa asing itu kan Adik. Jadi ini udah ya terbanyak Pak. Jadi kita tidak mengalami kesulitan biasanya untuk menarik mahasiswa asing. Begitu mendengar Bali, mereka antusias dan berpikir untuk datang. Belajar. Jumlahnya datang dan baik. Belajar ya Pak ya. Ya. Ternyata laris juga. Iya laris. Pak, itu jurusan apa yang kira-kira banyak diambil oleh mahasiswa asing Pak di
di UNUD, Pak? Jadi jurusan yang banyak itu tidak spesifik begitu ya. Jadi fakultas yang banyak mahasiswa asingnya itu yang pertama tentu pariwisata disuruh banyak ya. Kemudian ada fakultas teknik juga banyak beberapa program, kemudian fakultas ekonomi dan bisnis, kemudian ada fakultas PIPA juga mahasiswa asingnya, kemudian ada fakultas ilmu budaya sendiri ya. Nah, kemudian fakultas teknik dan fakultas pertanian juga ada ya. Jadi ke depan kita perbaiki dulu sarana prasarana kita, karena kalau dengan sarana prasarana yang ada sekarang itu kayaknya kurang menarik mereka, apalagi mereka harus keluar tinggal di luar kampus, di tempat-tempat kos-kos masyarakat, itu memang menjadi masalah karena mereka tidak bisa konsentrasi di kampus. Itu yang akan menjadi prioritas kami. Ya. Itu nanti kalau berhasil diwujudkan, Pak, saya kira itu Bukit Jimbaran itu akan semarak itu, Pak, kampus UNUD itu, Pak. Semarak gemerlap itu. Kalau sekarang itu ya, itu tadi seperti yang saya katakan, itu kayak tempatnya uji nyali itu. Ade pernah lewat sana waktu malam-malam gitu? Sering, Pak. Sering ya? Sering, Gimana? tapi lewat aja serem. Lewat aja ya? Iya. Dan lewatnya mesti harus Ya, ngebut nanti ya? kalau ada lecture building, ada 6.000 orang mahasiswa, kemudian restoran-restoran kampus hidup, ada mahasiswa sedang bermain voli, bermain tenis, bermain sepak bola, bulu tangkis, dan seterusnya. Itu kan kampus menjadi hidup, menjadi rame. Begitu. Ya, ya. Apalagi ada fasilitas leisure, Pak. Itu kalau mahasiswa kan sukanya karaoke, itu mesti perlu diadakan juga. Ya, siap. Itu juga nanti itu akan tentu kami adakan, termasuk juga tempat-tempat mandi semacam spa, sehingga nanti mahasiswa begitu nanti habis berolahraga, melakukan aktivitas ekstrakurikuler lainnya bisa melakukan Relaksasi dulu, Pak ya? Ya, relaksasi. Nah, waduh, mantep ini. Jadi kita sebetulnya istilahnya itu bagaimana mengasuh anak-anak mahasiswa milenial sekarang itu. Jadi itu yang harus kita harus berpikir sekarang memenuhi tuntutan mahasiswa yang sebagian besar anak-anak kita, generasi muda kita yang milenial. Jadi kebutuhannya beda sekali dengan pada saat saya jadi mahasiswa gitu. Jadi itu yang menjadi daya tarik tersendiri dari sarana prasarana yang harus kita bangun di kampus. Kalau tidak itu mungkin mereka kurang berminat nanti belajar di Universitas Udayana. Jadi kami menyesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi seorang mahasiswa milenial dari hari Senin sampai hari Senin berikutnya itu kira-kira apa aktivitas mereka. Kalau mereka tinggal di asrama, apa iya mereka kerasan 24 jam kalau tidak diselingi dengan sarana prasarana yang memang mereka butuhkan, semacam IT, hiburan, musik, olahraga, ya seperti yang Bapak tadi sebutkan. Itu yang rencana kami, sehingga nanti itu suasana kampus akan hidup selama 24 jam. Wah, 24 jam, Pak ya. Nah, jadi intinya itu kayak begini, Pak. Jadi perguruan tinggi itu harus memperhatikan marketnya gitu, Pak ya. Jadi tidak terus. Ya, betul. Gitu, Pak ya. Ya. Jadi kalau misalnya di teman-teman swasta itu kan mereka menservis, melayani klien mereka itu sebagai customer gitu. Saya berpikir memang mahasiswa ini adalah customer universitas. Tidak bisa lagi kita sebut mereka mahasiswa kita, mereka murid kita yang bisa kita cekoki apa saja sesuai dengan kacamata kita. Tidak boleh begitu, seperti itu sekarang. Jadi kita sekarang harus memperlakukan customer kita itu yang mahasiswa itu, gitu. Jadi kami memiliki 6.500 sampai 7.000 orang mahasiswa per tahun. Jadi mudah-mudahan nanti mahasiswa baru, ya, kami target nanti mahasiswa baru tiap tahunnya itu bisa kami layani dengan memberikan kenyamanan dan tinggal di asrama selama 1 tahun. Nah, begitu nanti mereka sudah tidak mahasiswa baru lagi, sudah semester 3, menginjak kuliah di tahun kedua, mereka harus keluar dari asrama itu, ya, untuk memberikan sarana prasarana asrama itu kepada adik-adik mereka yang baru terdaftar sebagai mahasiswa baru. Begitu selanjutnya, sehingga nanti ibu bapak masyarakat bukan saja di Bali, ya, di luar Bali, bahkan di luar negeri nanti sangat yakin dengan keamanan dan kenyamanan anak mereka kuliah di Universitas Udayana, karena tinggal dekat universitas, ya, akses dari kampus
dari ke kampus dan tempat tinggal sangat nyaman, setiap saat aman begitu, itu yang akan kami lakukan. Wah, menarik ini Pak. Saya terutama menggarisbawahi yang mahasiswa itu sebagai customer tadi. Iya. Adik, ini kan sebuah langkah maju ini. Gitu kan, selama ini kan kita ngelihat biasanya ngomong customer itu adalah lembaga bisnis gitu kan. Dulu ketika adik masih mahasiswa, kira-kira perlakuan dosen, perlakuan tenaga akademis itu terhadap adik sebagai customer atau gimana dulu pengalaman adik? Seperti ya bak guru dengan muridnya seperti itu Guru ya. dengan murid ya? Hanya bertanya kemudian ya sudah selesai. Sudah. Gitu. Jadi nurut aja ya. Iya, Pokoknya Pak. apa kata dosen gitu ya. Iya. Dan gak berani bantah ya. Saya kalau kayak gini dengar mau masuk unut lagi, Pak. Mau masuk udah lagi ya. Mau kuliah lagi ya. Mau Iya, lagi. Pak. Iya, Pak. Jadi itu sebetulnya kita tidak bisa sekarang mendidik anak-anak muda milenial itu dari semester 1 sampai 8, kemudian di wisuda dan selesai. Tidak bisa begitu sekarang. Kita dituntut tidak saja dia menyelesaikan tugas mereka sebagai mahasiswa, tetapi universitas harus mengantarkan mereka itu ke tahap berikutnya setelah wisuda, apakah itu dia ke jenjang pendidikan lebih lanjut, karena bisa lolos seleksi di tingkat pendidikan lebih lanjut, atau dia akan bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, atau juga yang lain bisa berwirausaha. Jadi mereka selama pengalaman mereka kuliah di perguruan tinggi itu, mereka bisa dengan nyaman, bukan sekedar meluluskan mahasiswa. Jadi begitulah konteks tanggung jawab kita ini, Pak Sunarko dan Bu Ade, lebih panjang lagi mengantarkan mereka ke tahap berikutnya. Itu sebetulnya yang jadi target pemerintah, bahkan dari awal dengan program pemerintah yang sangat revolusioner, Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, sebetulnya dari awal mereka akan masuk menjadi mahasiswa di Universitas Udayana, mereka sudah mengetahui kelak kalau sudah tamat 4 tahun lagi, 6 tahun lagi itu mereka akan menjadi apa. Sebaiknya diketahui dari awal gitu, sehingga nanti pola pendidikan bisa kita sesuaikan untuk mengejar cita-cita mereka sebelum menjadi mahasiswa. Gitu. Mulia sekali. Jadi kalau nanti seorang mahasiswa tamat, apakah dia mencari kerja, menciptakan lapangan kerja karena berusaha, atau meningkatkan tingkat pendidikannya ke jenjang lebih tinggi, itu kan prosesnya berbeda-beda. Tidak bisa kita samaratakan. Jadi proses mahasiswa akan belajar menjadi usahawan berbeda dengan mahasiswa yang kan memang melanjutkan pendidikan menjadi peneliti, menjadi dosen gitu misal. Berbeda itu. Oke, Pak. Ya itulah difasilitasi oleh program pemerintah yang kita sebut dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM. Ya baik Pak Prof. Antara, saya kira cukup banyak yang tadi diuraikan ya. Jadi intinya kalau boleh saya sedikit di antara yang Bapak jelaskan tadi ya, yang salah satu yang bisa saya simpulkan, bagaimana membuat lingkungan atau ekosistem kampus itu menjadi nyaman untuk belajar, tapi pada saat bersamaan kampus juga mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa atau peserta didiknya ya untuk bisa dengan mudah atau siap diserap pasar kerja gitu Pak ya. Wah ini luar biasa, jadi kuliahnya nyaman, keluarnya itu bisa cepat dapat pekerjaan atau cepat berwirausaha, atau kalau mau sekolah lagi ya siap untuk sekolah lagi gitu Adik. Wah ini luar biasa. Ekosistem akademik bermutu gitu ya Pak ya. Ekosistem akademik bermutu. Iya, ya mudah-mudahan Pak Prof. Antara ini bisa segera diwujudkan. Saya kira ini siapapun yang mendengar ini tentu bangga, terutama yang berkuliah di UNUD ya Pak ya, atau yang akan berkuliah di UNUD. Baik Ade, gimana nih? Saya kira cukup panjang lebar tadi yang dijelaskan oleh Pak Prof. Siap. Ya ini kita sudah. Jadi selama ini kami tiap tahun merekrut mahasiswa baru untuk S1 saja, itu kurang lebih 7.000 mahasiswa. Ya. Nah dengan sarana prasarana yang kami bangun nanti mudah-mudahan kami bisa merekrut lebih banyak lagi anak-anak bangsa kita menjadi 10.000, 12.000 begitu, sehingga nanti kesempatan belajar bagi akses belajar di perguruan tinggi
bagi masyarakat yang berdomisili tidak saja di Bali maupun bahkan sampai di luar Bali, di belahan negeri dimanapun berada, itu akan lebih mudah karena sekarang banyak sekali yang kami tidak luluskan karena keterbatasan tempat daya tampung di setiap program studi. Sebetulnya kalau kita meningkatkan sarana prasarana, nanti daya tampung bisa kita tingkatkan. Itu juga menjadi tujuan kami sehingga nanti akses pendidikan masyarakat ke lembaga pendidikan tinggi di Universitas Udayana bisa kita tingkatkan dari tahun ke tahun. Oke, Adik. Ya, sepertinya sudah jelas sekali Bapak. Terima kasih Prof. Ya, Antara. Ya. Bapak, kami ucapkan selamat ya Pak ya atas terpilihnya Bapak sebagai rektor. Semoga nanti acaranya akan lancar. Sukses. Pada tanggal 24 Agustus nanti ya Pak ya. Ya, dan nanti rencananya begini Prof, kita juga akan siarkan relay itu acara pelantikan Pak Prof Tribun Bali. Kita berencana untuk relay. Kalau siap. Silakan Pak. Iya, jadi biar Semeton Tribuners biar bisa melihat, nanti bisa direlay di Tribun Bali Pak. Ya, nanti ada 2 hari yang penting ini, hari Selasa tanggal 24 Agustus itu, atas perkenan Bapak Menteri Mendikbud Ristek Dikti akan melantik saya menjadi rektor definitif Universitas Udayana. Ya, mudah-mudahan berjalan lancar karena dilakukan secara online. Secara online ya, Pak, ya, secara virtual. Ya, nanti sudah itu besoknya hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 saya juga akan melantik para wakil rektor saya, yaitu wakil rektor bidang akademik, wakil rektor bidang umum dan keuangan, wakil rektor bidang kemahasiswaan, kemudian wakil rektor bidang informasi, kerjasama dan hubungan masyarakat, sehingga nanti saya sudah banyak punya tim sehingga nanti kita langsung bisa bekerja untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan yang ada di Universitas Udayana ini. Luar biasa. Saya kira mohon doa restunya teman-teman mass media, masyarakat, mudah-mudahan proses pelantikan berjalan lancar dan kami bisa melakukan tugas kami, melaksanakan tugas kami sebagaimana yang bisa kami harapkan dan hubungan UNUD dengan masyarakat di Bali dan di luar Bali juga semakin baik, dan kami harapkan kehadiran Universitas Udayana di tengah-tengah masyarakat betul-betul dirasakan karena memang bisa berperan untuk membantu mereka di segala segi kehidupan masyarakat. Ya, Astungkara, Pak. Astungkara. Semoga bisa terwujud demikian. Kami tunggu acara pelantikannya Pak, dan program-programnya yang keren itu akan kedepannya semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan suasananya pandemik ini selesai dan kita bisa bertatap langsung juga dengan setiap komponen masyarakat, terutama dengan mahasiswa kami. Mahasiswa baru kami ini sudah 2 tahun ini sudah tidak datang ke kampus. Mereka statusnya mahasiswa Universitas Udayana, tetapi belum pernah tahu. Belum pernah menginjak kampusnya ya Pak ya. Karena pandemi. Baik Pak, luar biasa sekali. Ya, jadi mereka semua online ya. Yang mereka daftar kuliah online, jadi mereka yang dia ada di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Papua itu status mereka mahasiswa Universitas Udayana tetapi belum pernah datang ke kampus. Mudah-mudahan tahun depan semua segala sesuatunya tambah baik, kita menjadi sehat, pandemik selesai dan kita bisa melakukan pembelajaran sebagaimana sebelum-sebelumnya. Semoga Pak Astungkara. Baik Adik. Saya kira sudah cukup ya Pak Prof. Terima kasih banyak Pak Prof. Maaf kalau ada hal yang tidak berkenan ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih. Terima kasih. Baik Semeton Tribuners, sekian acara Bincang Tribun kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika Semeton Tribuners ingin mengajukan pertanyaan ataupun diskusi lebih lanjut, silakan isi di kolom komentar. Ingat like dan share, dan jangan lupa tunggu kita di Bincang Tribun selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.